Shalom, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan kasih sayangnya kita masih diberikan kesempatan sampai pada saat ini. Terima kasih kepada dosen penguji yang berkesempatan hadir pada sidang skripsi saat ini. Saat ini saya akan mempresentasikan skripsi, namun izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Glorika Rungu dengan NIM 1704348 dengan judul skripsi Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Abon Ikan Tuna berdasarkan metode full costing pada kelompok nelayan Cahaya Tetapaan di Desa Penyangga Pepareng, Kabupaten Minahasa Selatan. Kita masuk pada slide selanjutnya, yaitu pendahuluan. Latar belakang dalam menentukan harga pokok produksi, ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu dengan metode full costing dan variable costing. Yang pertama, metode full costing merupakan penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi yang berperilaku variabel maupun tetap. Yang kedua, metode variable costing adalah metode untuk menentukan harga pokok produksi yang hanya membebankan biaya produksi yang berperilaku variabel saja. Untuk memperoleh informasi biaya produksi tersebut, dibutuhkan pengolahan sesuai teori serta prinsip akuntansi, sehingga dapat juga digunakan dalam penentuan harga pokok produksi yang tetap. Penentuan harga pokok produksi yang tepat menjadi hal yang sangat penting karena dapat menjadi hal yang menentukan pendapatan untuk pelaku UKM atau usaha kecil menengah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah penentuan dari harga pokok produksi abon ikan tuna berdasarkan metode full costing pada UMKM kelompok nelayan Cahaya Tetapaan. Berikut tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penentuan dari harga pokok produksi abon ikan tuna berdasarkan metode full costing pada kelompok nelayan Cahaya Tetapaan. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, hasil dari penelitian ini dapat membantu serta memberikan ilmu bagi pelaku usaha kelompok Cahaya Tetapaan mengenai perhitungan metode full costing dalam kaitannya dengan penentuan harga pokok produksi serta pertimbangan manajemen dalam mengambil kebijakan dalam menunjang perkembangan yang berkesinambungan. Yang kedua, dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat ukur dalam pemahaman dan keterampilan serta perhitungan harga pokok produksi dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Manado, serta dapat menambah wawasan berpikir untuk peneliti dan menambah pengetahuan. Tinjauan pustaka, yang pertama akuntansi biaya, yang kedua klasifikasi biaya, yang ketiga harga pokok produksi, keempat pengertian dan metode penyusutan, yang kelima usaha mikro kecil dan menengah. Metode penelitian terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama jenis penelitian, yaitu penelitian kualitatif. Yang kedua tempat dan waktu penelitian, yakni kelompok nelayan Cahaya Tetapaan, Desa Pepareng, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan waktu dari bulan Maret sampai Juli. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan yang selanjutnya teknik pengumpulan data, yakni wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis data dengan cara mengumpulkan data dan menjelaskan data non-angka. Informasi dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan narasumber. Kita masuk pada slide selanjutnya, yaitu hasil dari penelitian. Gambaran umum. Yang pertama, sejarah singkat kelompok nelayan Cahaya Tetapaan. Kelompok nelayan Cahaya Tetapaan berada di Desa Pepareng, Kecamatan Tetapaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Desa Pepareng merupakan salah satu desa yang termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bunaken, SPTN Wilayah 2 Tambala. Kelompok nelayan Cahaya Tetapaan merupakan salah satu kelompok yang berada di bawah binaan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Balai Taman Nasional Bunaken, yang mengelola kawasan
konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Kelompok ini juga mengikuti berbagai macam pelatihan untuk menjaga keindahan serta kelestarian bawah laut seperti pelatihan penanaman karang, penanaman mangrove, serta pembudidayaan ikan. Di lain itu juga kelompok berhasil membuat produk olahan berupa abon ikan tuna yang diproduksi 2 kali dalam 1 bulan sesuai dengan permintaan yang didapatkan. Alasan kelompok hanya membuat abon ikan tuna ketika ada permintaan karena kelompok tidak mau mengambil resiko ketika mengalami kerugian dikarenakan abon ikan tuna tersebut tidak terjual. Usaha ini berjalan sejak tahun 2017 sampai pertengahan 2020. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, maka kelompok menghentikan aktivitas pembuatan produksi abon ikan tuna untuk mematuhi protokol yang diberikan oleh pemerintah. Yang kedua, struktur organisasi kelompok nelayan cahaya tetapaan yang terdiri dari ketua, yang kedua pengarah, ketiga pembina, keempat bendahara, kelima sekretaris, dan terdapat 4 seksi. Yang pertama, pengolahan, pengawasan, penangkapan, budidaya, serta anggota. Pada slide selanjutnya ini yaitu proses produksi abon ikan tuna. Analisis perhitungan harga pokok produksi terdiri dari 3 komponen biaya. Yang pertama, biaya bahan baku, yang kedua, biaya tenaga kerja, yang ketiga, biaya overhead pabrik. Bagian ini adalah teknik yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah adalah dengan melakukan deskripsi perhitungan biaya produksi abon ikan tuna pada kelompok nelayan cahaya tetapaan Desa Penyangga Popareng. Penulis menjabarkan biaya produksi secara rinci yang dikeluarkan oleh kelompok nelayan cahaya tetapaan beserta perhitungannya. Selanjutnya, peneliti akan melakukan analisis terhadap harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing. Pada slide selanjutnya yaitu perhitungan harga pokok produksi berdasarkan metode full costing dapat kita lihat pada tabel yang ada. Slide berikut ini adalah perhitungan harga pokok produksi per kilo berdasarkan metode full costing. Dapat kita lihat pada tabel berikut, di mana biaya-biaya dijumlahkan menjadi Rp752.028 dibahagi dengan 15 kg abon ikan tuna mendapatkan harga pokok produksi per kilo sebesar Rp50.135. Kita masuk pada bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada kelompok nelayan cahaya tetapaan Desa Popareng, Kabupaten Minahasa Selatan, dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan harga pokok produksi terdapat 3 komponen biaya yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode full costing. Hasil dari penelitian di atas untuk penentuan harga pokok produksi abon ikan tuna menggunakan metode full costing dengan biaya bahan baku sebesar Rp425.000, biaya tenaga kerja sebesar Rp250.000, biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp55.000, serta biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp22.028, maka total biaya produksi abon ikan tuna sebesar Rp752.028 untuk biaya keseluruhan dalam 1 kali produksi abon ikan tuna dengan hasil abon ikan tuna sebanyak 15 kg. Dalam penentuan harga pokok produksi per kilo menjadi Rp50.135 dengan laba yang diperoleh dalam 1 kali produksi sebesar Rp2.934.972. Kita masuk pada slide akhir yaitu saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan untuk kelompok nelayan cahaya tetapaan Desa Popareng yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelompok nelayan cahaya tetapaan sebaiknya dapat menggunakan perhitungan harga pokok produksi untuk abon ikan tuna dengan menggunakan metode full costing karena lebih tepat dan akurat dalam menghitung harga pokok produksi. Karena dengan metode full costing tersebut kita dapat menghitung biaya-biaya secara keseluruhan. Yang kedua, sebaiknya kelompok dapat memproduksi dengan ukuran yang minim agar dapat dipasarkan di sekitaran kota Manado dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dan poin terakhir, untuk kelompok sebaiknya juga dapat
melakukan perhitungan untuk biaya penyusutan peralatan yang digunakan agar dapat mengetahui penggunaan biaya secara efisien dalam menentukan harga pokok produksi. Demikian dari hasil presentasi saya. Selamat siang, terima kasih.